وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال السيد المرحوم المغفور محمد علوي المالكي الحسني الإدريسي في كتابه المسمى حول الاحتفال بذكرى مولد الرسول. وقال رحمه الله تعالى wujuh istihsanil qiyami, itu ya. Wujuh istihsanil qiyami, bermula ini menerangkan alasan-alasan dianggap bagusnya berdiri ketika pembacaan maulid, ya. Jadi biasanya ketika kita membaca kisah maulid, faqad istahsanal qiyama inda zikri maulidi syarifi a'immatun zawu riwayatin warawiyah fatuba liman kana ta'zimuhu ghayata maramihi wa marmah. Kemarin telah dijelaskan sedikit bahwa orang berdiri ketika pembacaan maulid ketika sampai kepada kisah dilahirkannya beliau Rasulullah itu pada berdiri. Itu dikatakan sebelumnya bukan perkara syariah, tetapi hanya umurun adiyah, la wajibah wala sunnah, gitu ya. Jadi faktor kebiasaan di mana orang ketika dia meresapi, ya, di situ diceritakan tentang tiba waktunya kelahiran Rasul, maka berdiri sebagai penghormatan. Itu secara umum. Nah, ini di sini beliau menjelaskan secara terperinci hujahnya. Al-wajhul awalu, bermula alasan yang pertama, annahu jara alaihi al-amal fi sa'iril aqtar wal amsar wastahsanahu al-ulama'u syirqan wa gharban. Ya. Telah berlangsung atas berdiri karena pembacaan maulid oleh melakukan pelaksanaan fi sa'iril aqtari di semua wilayah wal amsari dan kota-kota. Ya, udah banyak terjadi dan udah banyak dilakukan. Wastahsanahu al ulama'u syirqan wa ghurban, dan telah menganggap bagus akan amaliyah itu, yaitu berdiri ketika pembacaan maulid, siapa oleh para ulama baik di arah timur dan barat. Ya, tujuannya apa sih mereka berdiri? Wal qasdu bihi ta'zimu sahibil maulidi syarif. Adapun maksud dengan berdiri itu adalah mengagungkan orang yang mempunyai hari kelahiran itu, yaitu mengagungkan Nabi Muhammad yang kita rayakan kelahirannya. Wa mastahsanahul muslimuna fahuwa indallahi hasanun. Adapun perkara-perkara yang dianggap bagus akan perkara tadi oleh beberapa orang Islam, artinya orang Islam yang berkompeten, yaitu para ulama, bahwa indallahi hasanun, maka perkara tadi menurut Allah juga dianggap bagus, karena ulama telah menganggap bagus itu. Bukan hanya ulama sedikit, baik di timur dan di barat. Wa mastakbahuhu bahwa indallahi qabihun, dan apa-apa yang mereka para ulama itu menganggap buruk, maka perkara itu di sisi Allah juga dianggap buruk. Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi yang memahami maqasidus syariah kama taqaddama fil hadis, bagaimana keterangan yang telah lewat di dalam hadis. Sudah disebutkan kemarin. Ya, gitu. Jadi sesuatu yang udah dianggap oleh banyak ulama, bukan ulama sedikit, ya udah banyak, baik di timur dan di barat sudah melakukan itu. Maka mengambil hadis ini, maka insya Allah itu dianggap juga bagus oleh Allah.
Itu alasan yang pertama. Al-wajhu tsani, adapun alasan yang kedua, itu annal qiyamah, sesungguhnya berdiri li ahlil fadli, karena orang yang mempunyai keutamaan, masyru'un itu disyariatkan, sabitun bil adillatil kasirati, yang telah tetap, artinya yang telah kuat petunjuknya dengan dalil-dalil yang banyak, minas sunnati, berupa sunnah Nabi, ada dalilnya itu. Jadi kita berdiri dalam rangka menghormati ahlil fadl, orang yang mempunyai kemuliaan, baik karena keilmuannya, karena kesolehannya, atau karena tuanya. Kita berdiri, orang tua datang, itu disyariatkan, bukan kok nggak ada dalilnya gitu. Wa qad allafal imamu an-Nawawi fi zalika juz'an mustaqilan, dan sungguh telah mengarang oleh Imam Nawawi di dalam masalah berdiri karena menghormati orang mulia. Juz'an, mengarang akan juz mustaqilan, yang tersendiri. Bahkan Imam Nawawi mengarang judul khusus ya di dalam disyariatkannya berdiri untuk menghormati orang yang mulia. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama bukan? Ulama masyhur bi alimiyati, terkenal dengan kealimannya. Wa ayyadahu Ibnu Hajarin, dan menguatkan oleh Imam Nawawi akan Imam Nawawi oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga mendukung pendapat Imam Nawawi ini. Wa radda ala Ibnul Hajj allazi radda alaihi, dan Imam Ibnu Hajar telah menolak pendapat Ibnul Hajj ya, dengan mengarang bi juz'in samahu, dengan mengarang satu sub pembahasan yang dinamakan Raf'ul Mulam anil qail bistihsanil qiyam min ahlil fadl. Jadi Imam Ibnu Hajar menolak terhadap Ibnul Hajj yang kurang setuju dengan amaliyah berdiri ketika pembacaan maulid. Sampai-sampai Imam Ibnu Hajar mengarang suatu tulisan ya, yang beliau sebut dengan judul Raf'ul Mulam anil qail bistihsanil qiyam, ya, menghilangkan penghinaan terhadap atau membela penghinaan terhadap orang yang berpendapat disyariatkannya berdiri ya, terhadap karena menghormati orang-orang yang mulia. Ibnu Hajar menguatkan pendapat Imam Nawawi gitu ya. Dan beliau membuat buku khusus tentang masalah ini ya. Dan nanti ada keterangan dalilnya. Al-wajhu salisu, bermula alasan yang ketiga, di dalam disyariatkannya berdiri karena menghormati orang yang mulia, itu waroda, telah datang riwayat fil hadisi al-muttafaqi alaihi, ya, dalam hadis yang telah disepakati oleh Bukhari Muslim. Nah, kalau sudah disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, berarti derajat hadisnya adalah as-sahhul hadis. Jadi as-sahhul hadis mattafaqa alaihi as-saikhani. Hadis yang paling sahih adalah yang disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena mereka di dalam menerima riwayat hadis ketat gitu ya. Ini berarti udah pasti sahih hadisnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah datang di dalam hadis muttafaq alaih, yaitu sabda beliau Rasul khitaban lil ansari, dalam keadaan menghitobi kepada sahabat Ansor, menghimbau kepada sahabat Ansor. Apa beliau bilang kepada sahabat Ansor? Qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian semua karena pemimpin kalian. Tuh, ini sabda Nabi kepada sahabat Ansor. Wa hazal qiyamu kana ta'ziman li sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu. Perintah berdiri ini, perintah berdiri yang diperintahkan oleh Nabi kepada sahabat Ansor, itu ceritanya untuk mengagungkan atau menghormati sahabat Sa'ad ya. Karena sahabat Sa'ad ini sebelum dia masuk Islam memang dia itu keturunan yang mulia, sayyidul qaum ya, pemimpinnya kaum tersebut, kaum Ansor. Walam yakun min ajli kauni maridun, dan perintah untuk berdiri itu
karena mendatangi Sa'ad itu bukan karena Sa'ad itu dalam keadaan sakit. Jadi Rasulullah dan sahabat Ansor mengunjungi, menjenguk sahabat Sa'ad, ya, Sa'ad karena sakit. Lalu sahabat Ansor disuruh berdiri. Jadi perintahnya Nabi bukan karena Sa'ad lagi sakit, bukan. Wa illa laqala qumu ila maridikum. Seandainya tidak diartikan demikian, pasti Nabi perintahnya adalah qumu ila maridikum. Berdirilah kamu karena orang yang sakit di antara kalian, atau karena Sa'ad yang sedang sakit. Bukan itu, tapi karena menilik atau memandang siyadatus Sa'ad, bahwa Sa'ad ini memang orang yang dimuliakan di antara kaumnya, maka diperintahkan untuk berdiri gitu ya. Walam yaqul ila sayyidikum walam ya'mur al-jami'a bil qiyami bal kana qad amaral ba'd. Dan Rasulullah enggak memerintahkan semuanya untuk berdiri, artinya setiap orang lalu berdiri, enggak, hanya tertentu saja gitu, orang yang terkenal kemuliaannya pada sebelumnya, misalnya pemimpin gitu ya. Di situ Rasulullah memerintahkan untuk menghormati derajat Sa'ad yang memang itu adalah pemimpin kaum atau keturunan pemimpin kaum. Beliau memerintahkan sahabat Ansar untuk berdiri untuk menghormatinya. Jadi ada itu perintah al-qiyam li ahlil fadli dalam rangka menghormati. Jadi tanzilun nas manazilahum, kalau emang dia keturunan orang mulia ya kita hormati dalam keadaan dengan cara berdiri gitu ya, bukan bersujud, bukan. Ini riwayatnya, ada riwayat demikian ya. Al-wajhur rabi'u, adapun alasan yang keempat, kana min hajjin Nabi SAW ayyakuma ta'ziman lidakhil alaihi wa ta'lifan. Termasuk daripada petunjuk Nabi SAW ayyakuma ta'ziman, bahwa beliau Nabi berdiri karena mengagungkan orang yang masuk kepadanya. Ya, Nabi sendiri ketika orang masuk ke rumah beliau, Nabi berdiri. Termasuk ajaran beliau Rasulullah. Kama qama li binatihi Fatimata wa qarraha ala ta'zimillahu bizalika. Sebagaimana Nabi berdiri karena kedatangan Fatimah. Dan Nabi juga membiarkan ketika Nabi datang ke Fatimah, Fatimah berdiri, Nabi ikrar. Nabi diemin aja, nggak dilarang. Ketika Fatimah berdiri, ketika beliau datang. Begitu juga Fatimah berdiri ketika Rasulullah datang, ayahandanya datang. Berarti memang ada termasuk akhlak Rasulullah yang perlu kita tiru. Kemudian wa amara al-ansara bi qiyamihim li sayyidihim. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabat Ansor dalam riwayat tadi, diperintahkan bi qiyamihim untuk berdiri mereka. Kenapa berdiri li sayyidihim? Karena menghormati pimpinan mereka. Jadi Sa'ad itu adalah pemimpin kaum Ansor. Ketika mereka menjenguk Sa'ad yang sakit, sahabat Ansor disuruh berdiri untuk menghormati pemimpinnya. Jadi kata beliau kumu ila sayyidikum. Ini dalil, ada perintah ataupun anjuran untuk berdiri menghormati orang yang mulia gitu ya. Padalla zalika ala masru'iyatil qiyam. Maka semua itu menunjukkan atas disyariatkannya berdiri. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam itu ahaqqu man uzzima bizalika. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang paling berhak untuk diagungkan, gitu ya. Diagungkan sehingga kita berdiri ketika disebut beliau Rasulullah SAW gitu. Itu ketika hidup. Beliau berdiri ketika orang masuk kepada beliau, termasuk Fatimah putrinya. Fatimah juga ketika beliau datang berdiri menghormati ayahnya. Sahabat Ansar diperintahkan oleh beliau Rasul untuk berdiri
menghormati pemimpin mereka, yaitu sahabat Sa'ad gitu ya. Itu dalilnya begitu. Al-wajhul khamisu, adapun alasan yang kelima, itu qad yuqalu inna zalika fi hayatihi wa huduri sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi halatil maulidi wa yuru hadir. Sekarang ada kritikan nih ya. Semua perintah itu atau kejadian di atas itu kan ketika Nabi masih hidup gitu ya. Kemudian hadirnya Nabi, beliau masih hidup. Nah, ketika kita merayakan Maulid, Nabi kan udah meninggal, nggak hadir. Nah, kenapa masih disyariatkan untuk berdiri gitu? Ini seandainya dikritik demikian. Jawabannya gimana? Fal jawabu an zalika, maka jawabnya atas kritikan itu, anna qari al maulidi syarifi mustahdirun lahu sallallahu alaihi wasallam bitaskhisi zatihi syarifah. Bahwa orang yang membaca maulid Nabi itu senantiasa berusaha menghadirkan Rasulullah bitaskhisi zati syarifah, dengan berusaha mengangan-angan seakan-akan menampakkan pribadi Rasul di dalam pikirannya. Wa hazat tasawwuru syai'un mahmudun. Nah, sedangkan tasawur ini yaitu perasaan di hati kita ketika membaca Maulid. Itu ada perasaan menggambarkan Rasulullah hadir. Ini adalah sesuatu yang terpuji, wa matlubun, dan dituntut oleh agama. Bala Buddha ayyatawaffara fi zinil muslim as-sadiq fi kulli hin. Bahkan semestinya jadi sempurna itu tasawur. Orang membayangkan pribadi Rasulullah, seyogianya menjadi sempurna pembayangan itu di setiap hati orang Islam yang benar-benar Islam. Mestinya emang senantiasa begitu. Kita senantiasa menghadirkan pribadi Rasulullah, sehingga insya Allah dengan tasawur itu, dengan berusaha selalu menghadirkan pribadi Rasulullah dengan akhlak-akhlak beliau yang sempurna, kita menjadi tertular dan merasa malu seandainya melakukan perbuatan yang dilarang oleh beliau. Ya, selalu istihdar, hadirkan Rasulullah di hati kita, itu sesuatu yang dituntut gitu. Fikulihinin dalam setiap waktu. Tujuannya apa kok kita disuruh berusaha menghadirkan pribadi Rasul di hati kita? Liyak mula ittiba'uhu lahu sallallahu alaihi wasallam, supaya jadi sempurna mengikutnya orang Islam terhadap beliau Nabi. Kalau dia senantiasa di hatinya menghadirkan Rasul dan dia mengingat akhlak beliau, insya Allah ini bisa membantu ittiba kepada Rasulullah. Nah, ittiba kepada Rasulullah itu adalah jalan untuk mendapatkan mahabbah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin dicintai oleh Allah, ya ittiba kepada Rasul. Salah satu usaha kita untuk senantiasa ittiba kepada Rasul adalah menghadirkan pribadi beliau lengkap dengan akhlak-akhlak beliau, sehingga nantinya akan terbiasa timbul rasa malu seandainya gerak-gerik kita nanti bertentangan dengan beliau Rasul gitu. Jadi istihdar buruk aja ini adalah penting, bisa mencegah kita dari perbuatan buruk, apalagi ini menghadirkan beliau Rasul yang kita resapi dengan sejarah-sejarah beliau, dengan akhlak beliau yang paling mulia. Begitu argumentasinya. Wa tazida mahabbatuhu fi sallallahu, dan supaya jadi tambah cinta seorang muslim tadi terhadap pribadi Rasul, wa yakuna hawahu tabaan lima ja'abi, dan supaya setiap keinginan orang Islam tadi mengikuti terhadap apa-apa yang telah beliau bawa. Dengan berusaha kita menghadirkan pribadi Rasulullah di hati kita, itu bisa membantu kita untuk senantiasa ikut terhadap budi pekerti beliau. Itu faedahnya di situ. Nah, dia udah jelas ini ya.
Jadi nggak perlu ditanya dalilnya lagi gitu ya. Dalil wasail hukmul maqasid. Ya. Kita dituntut untuk ikut Nabi, untuk cinta Nabi, menghormati Nabi. Itu adalah perintah. Maka hal yang membangkitkan itu semua, yaitu kita selalu menghadirkan di hati kita supaya kita sempurna, mendorong diri kita untuk ikut beliau, maka wasilah selalu menghadirkan Nabi di hati kita itu juga matlubun syar'an. Jadi lil wasail hukmul maqasid. Jadi bawaisnya kita lihat apa pendorong orang berdiri ketika pembacaan maulid itu apa? Untuk menghadirkan sifat-sifat Rasul di hatinya, yaitu matlubun syar'an. Karena bisa menyebabkan orang senantiasa ingat Rasul. Nah, kalau senantiasa ingat Rasul, insya Allah bisa mencegah dia dari perbuatan yang dilarang oleh beliau. Alhamdulillah. Fannasu yaqumuna ihtiroman. Ya. Ini ada cerita ini. Jadi ada 2 orang kiai gitu ya, adik abang, adik kakak. Ketika adiknya ini datang ke rumah kakaknya yang sama-sama kiai, kakaknya ini berdiri menghormati adiknya. Terus melihat ini istrinya ini, ibunya ini, istrinya si kakak yang kiai ini nanya, nah, apa sih pakai berdiri kalau ada dia? Mau adiknya aja kok. Apa jawab suaminya yang sama-sama kiai? Kalau kamu ingin anak kamu alim, itu diantaranya hormatin seorang alim. Walaupun dia adik saya, adik kandung, tapi dia orang alim, maka saya berdiri bukan karena sisi adik saya, tapi kealimannya. Akhirnya begitu dijawab oleh kakaknya. Jadi istrinya, ngapain sih pakai berdiri? Adiknya aja kok gitu. Tapi jawaban suaminya adalah sama-sama kiai. Begitu. Jadi menghormati kealiman, insya Allah kealiman seseorang, insya Allah menjadi penyebab anak kita menjadi alim. Akhlaknya itu gitu. Fannasu yaqumuna ihtiroman. Maka orang-orang itu berdiri karena memuliakan Nabi. Wa taqdiran li hadzal tasawwuri al-waqi'i fi nufusihim an shakhsiyati zalika rasul al-azim. Dan karena mengira-ngirakan terhadap penghadiran Rasulullah di hati mereka tentang jati diri atau pribadi Rasul yang akhlaknya agung. Mustasyirina jalalal mauqifi wa azamatal maqami. Dengan senantiasa selalu merasa dengan berdirinya mereka itu akan keagungan dan kebesaran makom daripada beliau Rasul. Wa huwa amrun adiyun. Dan berdiri ini adalah perkara yang udah lumrah terjadi, di mana orang kalau senang ya, jadi di dalam hatinya itu mengingat-ingat perkara yang disenangi, lalu perkara yang disenangi itu datang, itu berdiri dengan spontan, gitu. Wa yakunu istihdaru zakiri zalika mujiban li ziyadati ta'zimi sallallahu. Dan kemudian berusaha menghadirkannya orang yang ingat itu. Dalam hal ini adalah orang yang membaca kisah maulid, menghadirkan pribadi yang agung itu, yaitu bersifat-sifat beliau Rasul, itu bisa menyebabkan tambahnya penghormatan kepada beliau gitu ya. Jadi begitu. Ini adalah hujah ataupun alasan-alasan kenapa sih orang berdiri ketika pembacaan maulid atau mahalul qiyam. Dalilnya udah ada tadi. Nah, kemudian argumentasi akliyahnya sudah gitu, jadi berbagai rasa kegembiraan. Nah, kita gembira terhadap Rasulullah itu dianjurkan ya, begitu. Jadi semua ini adalah ada dalilnya, kesimpulannya begitu. Ya. Nah, kemudian di sini beliau Syekh Muhammad Ali Al-Maliki mengutip beberapa kitab yang mengarang secara khusus tentang disyariatkannya perayaan Maulid yang dikarang oleh ulama-ulama besar.
Di sini beliau mengutip ya. Al-kutub al-musannafatu fi hadzal babi. Ini menerangkan kitab-kitab yang pernah dikarang di dalam pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang maulid. Al-kutub al-musannafatu fi hadzal babi katsiratun jiddan. Banyak sekali kitab-kitab yang mengarang khusus tentang kemuliaan maulid. Ada kitab manzum, ada kitab mansur berupa nazoman, berupa nasar gitu ya. Wa minna al-mukhtasar wal mutawwal. Sebagian dari kitab yang dikarang itu ada yang ringkes, ada yang kitab yang panjang berjilid-jilid, ada yang tengah-tengah. Wala nuridu fi hazil ajalatil mujazzati an nastau'iba zikra zalika kullihi li kasrati wa sa'itihi. Dan kita, beliau mu'alif ya Sayyid Muhammad Alawi, tidak ingin di dalam karangan yang cepat ini, kitab kecil ini yang diringkas untuk menulis semua kitab yang membahas tentang maulid. Enggak, karena enggak mungkin, karena ini kitab tujuannya adalah supaya ringkas ya, dalil-dalil yang urgen saja. Kemudian di sini beliau hanya menukil beberapa ulama yang mengarang khusus tentang kitab maulid. Di antaranya adalah Al-Hafiz Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Qaisi Ad-Damaski As-Syafi'i yang wafat tahun 842 Hijriah. Kemudian ada Imam Hafiz Abdurrahim bin Husain bin Abdurrahman Al-Misri, mengarang juga tuh kitab tentang maulid. Kemudian Al-Hafiz Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Qahiri yang wafat tahun 902 Hijriah. Kemudian termasuk yang mengarang juga Al-Imam Mula Ali Qori Ibnu Sultan bin Muhammad Al-Harawi yang mengarang kitab Sarah Mishkah. Mula Ali Al-Qori, ulama besar ini, 1014 Hijriah. Beliau juga mengarang tentang maulid. Bukan ulama sembarangan ini. Wa min ulaika al-Hafiz al-Imam Imaduddin Ismail bin Umar Ibnu Katsir, Sahih Tafsir tuh. Imam Ibnu Katsir ya, pengarang tafsir Ibnu Katsir juga mengarang tentang kitab maulid, pembahasan maulid. Padahal Ibnu Katsir itu termasuk guru panutan mereka yang sekarang anti maulid. Gimana ini? Imam Ibnu Katsir aja ngarang tentang kitab maulid ya. Gitu. Kemudian juga wa min ulaika al-Hafiz Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad As-Saibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i yang wafat pada 944 Hijriah, 600 tahun yang lalu kira-kira, juga mengarang tentang kitab maulid. Gitu. Ini sebagai penguat saja ini, ya, menguat bahwa bukan hanya beliau yang menulis tentang maulid, Sayyid Muhammad Alawi, banyak ulama-ulama beratus-ratus tahun yang lalu gitu. Walhasil dari sekian banyak hujah yang ditulis oleh beliau ya, itu membuktikan bahwa cara pemahaman suatu dalil yang berbeda gitu. Salah satu kesimpulannya begitu. Jadi kadang-kadang orang itu di dalam menerima kebenaran itu tertutup oleh fanatisme atau ta'assub. Ada sedikit cerita tentang ayahanda dari beliau Sayyid Muhammad Alawi, yaitu Sayyid Alawi Al-Maliki, ayahanda pengarang kitab ini. Jadi ketika di Mekah itu, pas ketika orang di sekitar Ka'bah terjadi hujan gitu ya. Ini masyhur ceritanya. Terjadi hujan. Nah, kemudian banyak orang waktu itu tabaruk dengan air hujan itu. Air hujan kan jatuh ke Ka'bah tuh, lalu airnya jatuh ke tanah. Itu banyak orang yang tabaruk, wah, berebutan ambil air itu. Lalu ada salah satu guru atau dedengkot ulama Wahabi di situ ngarang, jangan syirik. Lalu ada Sayyid Alawi Al-Maliki di situ, ayahanda pengarang kitab ini. Biarkan saja, nggak apa-apa itu, nggak syirik.
terjadi dialog dah tuh. Nah, terjadi dialog tuh antara dua ulama ini. Lalu Said Alawi Al-Maliki, ayahanda dari Said Muhammad pengarang kitab ini, mengutip ayat Al-Quran, wa anzalna minas samai ma'an mubarakah. Satu, dan kami telah turunkan dari langit air yang diberkahi. Berarti air kan berkah, air hujan kan berkah, ambillah keberkahan di situ, nggak apa-apa. Ada air hujan, ambil buat keberkahan. Nah, kemudian ayat tentang keberkahan Ka'bah disebutkan oleh beliau. Apa namanya? Al-Bibak kata mubarakah itu ya. Ada Ka'bah yang ada di kota Mekah yang diberkahi. Berarti orang yang berebut ngambil air hujan yang jatuh ke Ka'bah itu lalu jatuh ke bawah itu mendapat dua keberkahan. Satu, keberkahan air hujan sendiri, kemudian keberkahan Ka'bah. Terus setelah beliau Said Alawi mengutip dua ayat tadi, lalu apa kata yang melarang tadi itu di dengkot ulama Wahabi? Aku kok seakan-akan nggak pernah dengar ayat itu yang tuh, padahal itu seh, derajatnya udah seh. Itulah kadang-kadang fanatisme itu menutupi dia untuk berpikir jernih, berpikir objektif. Jadi orang terkadang dia tahu sebetulnya, cuman itu tertutupi karena ta'assub tadi, sehingga menolak kebenaran yang kadang-kadang keluar dari pihak lain yang bertentangan. Makanya dianjurkan untuk membudayakan mendengar gitu, bukan hanya untuk ngoceh aja, dengerin itu perlu. Kadang-kadang itu, apalagi zaman sekarang ini yang ilmunya pas-pasan, banyaklah mendengar, jangan banyak komentar gitu. Itu terkadang begitu. Ini terjadi juga pada sahabat Umar. Ya, ketika saking sedihnya mendengar bahwa beliau Rasulullah wafat, Umar itu ngamuk, seakan-akan ngamuk dengan menghunus pedang. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat dipanggil Allah, akan kupenggal lehernya. Lalu melihat ini, Abu Bakar membaca ayat Al-Quran. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu tidaklah melainkan dia makana Muhammadin aba ahadim makan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Pokoknya itu Abu Bakar, saya lupa ayatnya. Makana Muhammadun aba ahadim ya. Pokoknya pengertiannya Muhammad itu hanya sebagai Rasul utusan, sama dengan Rasul sebelumnya, silih berganti. Kalau dia emang udah waktunya wafat, diambil Allah, ya sudah habis. Beliau itu adalah manusia. Akhirnya sahabat Umar, saya kok bilang begini, saya kok kayak nggak pernah dengar ayat itu ya. Itu ke sahabat Umar mengatakan begitu karena diliputi dirinya oleh kesedihan yang sangat dalam, sehingga dia ngamuk ketika mendengar ada desas-desus kabar beliau Rasulullah meninggal. Itu kadang karena faktor kesedihan, sehingga kita nggak objektif, pemikiran kita nggak jernih. Nah, dalam contoh tabaruk dengan air hujan yang keluar dari talang Ka'bah tadi, kejadian dialog antara Syekh Alawi dengan dedengkot Wahabi, itu karena fanatisme, sehingga seakan-akan dia nggak pernah dengar tuh ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberkahan. Akhirnya dia nggak bisa jawab gitu, menerima. Ini sedikit cerita. Nah, kemudian pada awal dari mukaddimah kitab ini, beliau mengatakan tujuannya adalah dalam rangka menjawab, bukan untuk adu argumen atau mujadalah. Karena orang yang melarang itu sampai membawa-bawa dalil, dan nanti dikhawatirkan orang-orang nih, kalau nggak dijawab secara ilmiah, banyak orang yang
ya terbawa, orang ada dalilnya semua kan gitu. Maka harus dijawab juga dengan pakai hujjah. Ada kesimpulannya adalah lana hujjatun walakum hujjah. Kita punya dalil, kalian yang anti maulid juga punya dalil. Nah silakan, nggak masalah. Kalian misalnya nggak mau merayakan, ya nggak apa-apa. Cuma tidak layak seandainya kalian memaksakan kehendak untuk melarang orang yang merayakan maulid. Karena kami punya sisi pemahaman juga, dan pemahaman kami bukan pemahaman yang abal-abal. Banyak ulama-ulama terdahulu yang telah menukil akan keabsahannya, termasuk Ibnu Taimiyah mengarang tentang perayaan maulid gitu. Nah, Ibnu Taimiyah itu adalah katanya panutan mereka yang anti maulid. Kenapa dalam hal ini nggak ikut aja Ibnu Taimiyah kan begitu? Allah alam gitu. Ini mudah-mudahan sedikit kitab Al-Ajalah ini adalah bisa menjawab tuduhan-tuduhan dari mereka saudara-saudari kita yang anti maulid. Baik kita yang merayakan maulid ataupun yang anti maulid, mari kita sama-sama jangan membahas sisi yang ini. Kenapa kita nggak fokus kepada asar ibadah kita? Kita yang merayakan maulid, bagaimana pengaruh daripada perayaan maulid itu? Apakah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bagus atau tidak? Kalian yang anti maulid juga begitu, mestinya konsen kepada asar ibadah kalian. Pengaruhnya apa tuh ibadah kalian terhadap pribadi kalian? Sudah membentuk pribadi yang lebih baik atau belum? Mestinya itu. Kita konsen ke situ, ketimbang kita jatuh terjerumus di dalam pembahasan yang tiada habisnya. Kalau ditanya, nah ini kita membahas dalil maulid ini kan kita dalam rangka menjawab. Kalian duluan yang memulai mengusik-musik, maka kita punya hujah yang harus kita jawab dan merangka mempertahankan amaliyah yang kalian anggap sesat atau enggak ada dalilnya. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Jadi sedikit sejarah tentang pengarang kitab ini. Beliau ini selain al-alim al-lama adalah orang yang terkenal kaya, sangat dermawan. Bahkan murid-muridnya, bahkan bukan muridnya, tamu-tamu yang datang ke sana itu dikasih hadiah, dikasih uang. Apa ditanya punya pondok, disumbang. Ini terkenal sekali nih orang-orang yang banyak teman-teman saya itu yang setelah di pondok pesantren Sarang khususnya Al-Anwar ya, itu banyak ke sana. Itu cerita-ceritanya begitu. Beliau itu terkenal sangat kaya dan dermawan gitu. Ini jarang nih kita temukan yang kayak gitu. Jadi bukan hanya ilmunya saja dikasih, duitnya pun dikasih. Begitu juga cerita-cerita tentang pengasuh pondok pesantren salaf-salaf, banyak yang begitu. Nah, kalau pesantren-pesantren modern mungkin ya dengan tarif yang begitu mahal ya jauh. Mereka mengambil keuntungan dari pondok pesantren itu. Kalau pesantren-pesantren salaf nih, udah bayarannya murah. Itu kalau kita hitung nggak ada tuh duit bayaran yang buat ke kiai. Larinya ke pesantren, lari ke santri juga. Kalau kita teliti itu begitu. Jadi beliau ini pengarang kitab ini Syaikh Alawi selain alim, alama adalah kaya dan sangat dermawan. Jadi santri-santrinya ini yang istilahnya punya pondok banyak disumbang di situ. Mudah-mudahan kita dapat meniru beliau orang-orang soleh. Fatasabbahu illam takunu mislahum inna tasabbuha birrijali walahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mari kita bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah ini sudah khatam. Mudah-mudahan pembacaan kitab ini menambah keyakinan kita dengan jawaban yang hujah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, bisa mempertahankan orang-orang awam ya, jangan sampai ragu-ragu terhadap amalia-amalia yang sudah berjalan cukup lama, terutama di negara kita. Allahumma al-Fatihah niyatin sholih wa ruh Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ikhwani wa masyaykhina
wa nahusu khususon kepada mualif azal kitab. Jadi saya ini ngaji kitab ini kilatan kalau nggak salah, ngaji pasaran kalau nggak salah ini pada libur Idul Adha 4 hari. Biasanya itu kiai-kiai itu guru-guru kami membaca kitab itu selama 4 hari hatam, ngaji kilatan istilahnya. Di antaranya ini kitab ini. Saya mengaji minal awal ilal akhir kepada almarhum almarhumlah Mbah Mun Kiai Haji Maimun Zubair ya. Mari kita doakan mudah-mudahan dapat keberkahan dari beliau mualif dan guru-guru kita. Saya undillah lahum walana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.